Kemarin Pak Prabowo itu menyampaikan ke Ketua Umum PWI-LS Gus Abbas Buntet ya, meminta saya untuk menulis buku yang mengumpulkan jenis-jenis khurafat, cerita-cerita takhayul dari Habaib Ba'alawi, dan sudah kami kumpulkan bersama dengan tim dari kumpulan hikayat yang ada di dalam kitab Al-Jauhar Syaffaf. Jadi lebih banyak. Kurang ajar. Insya Allah, hati-hati. Tapi memang dari 2 tahun yang lalu, setelah saya keluar dari penjara, sudah 3 tahun ya kawan. 2 tahun saya di penjara, 2 tahun saya tidak boleh keluar kota. Jadi 4 tahun saudara. Saya sudah ingatkan pada saat saya mulai ceramah 1 tahun yang lalu. Hati-hati. Saya sampaikan ya, ceramah saya masih ada rekamannya saudara. Hati-hati. Sekarang ini habaib lagi dihina-hina, habaib lagi diyaman-yamanin, diimigran-imigranin, nasabnya diganggu, dikorek-korek, difitnah, dihina, dicaci maki, dikumpulkan kejelekan oknum-oknum habib, kemudian menggeneralisir. Begitulah para habib. Saya ingatkan ya, hari ini habaib yang diserang, besok kiai akan diserang, santri akan diserang, pesantren akan diserang. Terima kasih yang tak terhingga kepada semuanya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan biaya, bahkan rela mengorbankan aktivitasnya demi untuk ngaji bersama via udara malam hari ini. Langsung asli ada wujudnya, cuma saya tidak bisa melihat wujud panjenengan semua. Panjenengan bisa melihat saya. Ini adalah bukti bahwa kajian kita ini muttasil, isnadnya itu nyambung ya, nggak munfasil. Jadi tidak mengkotek, tapi ittisalul ilmi asli ini. Pak Dudu Habib Yaman, sehat selalu Pak Kiai, terus cerahkan umat dari kegelapan Ba'alawi. Siap, doa pangestu panjenengan semua. Tanpa panjenengan channel ini tidak ada apa-apanya. Pak Daryo, semoga Kiai mulia diberi kesempatan, amin. Matur suwun. Inilah nikmat yang paling tinggi setelah iman Islam adalah kesehatan. Kesehatan. Duit banyak, istri cantik ya, tapi tidak sehat ya, nggak bisa. Bu Maulina Oktavian, assalamualaikum. Presiden kita percaya ke bismillah diparingi lancar membuka kebenaran ini ya. Nggih, semoga saja benar, karena kemarin Pak Prabowo itu menyampaikan ke Ketua Umum PWI-LS Gus Abbas Buntet ya, meminta saya untuk menulis buku yang mengumpulkan jenis-jenis khurafat, cerita-cerita takhayul dari Habaib Ba'alawi, dan sudah kami kumpulkan bersama dengan tim dari kumpulan hikayat yang ada di dalam kitab Al-Jauhar Syaffaf. Jadi lebih banyak yang kami kumpulkan. Cuma masih kami tahan dulu supaya bahasan tentang Habaib Ba'alawi ini tetap berunjung lagi. Nanti kalau hack stop finish sampai di sini berhenti ya, nggak ada yang kita bahas materinya. Jadi ya nggak ada seminya lah begitu. Jadi biar dolor-dolor ya, biarkan akan muncul mukibin baru ya, yang belum tobat dan akhirnya akan tobat. Terima kasih Pak Prabowo, kami setia bersama panjenengan beat untuk kemajuan bangsa dan negara, meningkatkan literasi dan referensi sejarah bangsa supaya IQ masyarakat Indonesia ini meningkat lebih cepat dari sebelumnya. Kita menghadapi 2045 yang akan datang, tahun
merayakan kemerdekaan 100 ya tahun keemasan Indonesia Raya. Siap Matusun. Pak Sakrin melu ngaji ayo monggo sama-sama. Di era keterbukaan informasi sekarang ini, untuk mengakses ilmu-ilmu yang tabu, yang sulit dulu itu sekarang mudah. Ya, kita lakukan ya. Dulu itu sulit kita jalankan ya. Hanya kita bayangkan saja, sekarang mudah sekali. Bisa bertanya langsung tanpa melalui admin dulu ya. Biasanya kan harus ada manajer saya yang ngatur, yang enggak, ini langsung. Dinasti Aulia. Assalamualaikum dari Rangkas Bitung Adir, siap. Waalaikumsalam Imam Mahfud, semoga selalu diparingi kesehatan Imam, amin. P.Impitika, assalamualaikum Pak Yai, semoga sampai selalu sehat, amin. Alhamdulillah, doa orang banyak ya positif itu justru akan mengenal langsung. Sampai kah? Sampai. Berarti kalau ada orang yang bertanya apakah mendoakan orang yang meninggal dunia itu sampai? Ya sampai. Sampai, asalkan ya objek tujuannya itu alamatnya jelas ya, paketan jelas. Yang menerima siapa, kontak personnya siapa, namanya siapa, jelas. Nah, orang yang meninggal itu bisa dianalogikan dengan orang yang masih hidup. Kalau kita mendoakan buruk, ya akan merasa tersinggung orang yang kita doakan buruk itu. Sebaliknya, mendoakan baik, orang yang menerima doa baik itu akan merasa senang, lalu ada timbalnya, timbal balik. Jadi sama-sama nggih, amin, sama-sama. Imam Hambali, kaspol Pak Kiai, rem blong. Jangan rem blong, nanti nabrak. Nggih, ada remnya sedikit-sedikit. Nah, ini kan mendidik bangsa supaya jangan hanya besar mulut saja itu. Jadi kita selalu menyampaikan materi pengajian itu tidak hanya kosong isinya, ya, hanya sekedar ilmu besar lah ya. Apalagi cerita-cerita bohong ya. Nah, kita coba menghindari itulah nih. Jadi kualitasnya ini di atas perguruan tinggi S2 S3 ini. Nih, Pak Sirin Saputra mantap bagi siap. Sutopo Topo dari kasih Pak Sutopo Topo ini karena dulunya leluhurnya orang tua beliaunya ini mengharapkan supaya anak ini suka bertapa, prihatin, bisa merasakan penderitaan orang-orang yang ekonominya ya, ilmunya ya, itu perhatian. Akhirnya dikasih nama Pak Sutopo Topo supaya senang poso, prihatin. Siap. Kembali kepada materi pengajian malam hari ini, yaitu tentang Hadramaut. Hadramaut itu bahasa Arab, kota yang terdiri dari dua nama, Hadoro dan Mauta. Hadramaut, Hadoro, Mauta sama dengan Damaskus. Damun kesyakikum, damun syakik, Damsyik, lalu Damaskus sama. Damsyik, Damaskus, tempat di mana Habel ya dibunuh oleh Kain atau Kobil ya. Disitulah peristiwa pembunuhan manusia keturunan Nabi Adam versi Homo sapiens modern kita zaman besi ya, itu di Damaskus. Itu peradaban Mesopotamia kuno, Sumeria lama. Dan Syakik, Damun Syakik alias Damaskus. Nah, ini Hadara Mauta gara-gara ada seorang pemimpin dari marga Arab kuno, Kohton ya, Amir bin Kohton, seorang ahli strategi perang yang apabila ada orang menantang atau ada peperangan yang dipimpin olehnya itu pasti darah akan mengalir, stornyowo, hadir mati. Hadara Mauta. Nah, ini versinya macam-macam, banyak sekali versi-versi itu. Ada yang mengatakan Hadara Maut itu sendiri adalah nama orang dari kabilah-kabilah di Kindi atau kabilah-kabilah Kahtani, kabilah Himyari dan lain sebagainya. Hadara Mauta. Ada yang mengatakan ketika pengikutnya Nabi Soleh setelah peristiwa
bencana ya besar yang melanda itu kaum Ad dengan kaum Samud itu ya, akhirnya selamat hadir di kota itu untuk meramaikan tempat yang ditempatinya, lalu hadir lalu mati, ada beberapa orang yang mati di situ, akhirnya dikasih nama Hadramaut. Ini menjadi kebanggaan orang-orang yang leluhurnya berasal dari sana, baik yang ada di Indonesia dari galur atau jalur Ba'alawi ataupun non Ba'alawi, karena leluhurnya itu berasal dari sana, Hadramaut. Sehingga saking cintanya mereka terhadap asal usul daerahnya, kelahiran nenek moyangnya, mereka selalu membanggakannya di sini. Hadramaut al-Hadrami. Sehingga Kang Mas Rizik Syihab ini pernah berkata, lisan yang paling fasih membaca Al-Quran sedunia itu ada dari Hadramaut. Dengan lihat bacaan Qurannya Mas Umar bin Hafid kayak apa, ya kayak gitu. Masa itu bacaan Imam Hafiz, Imam Qayyum, nggak mungkin ya, nggak ada. Justru lebih fasihan orang-orang Indonesia. Di sana itu khususnya Ba'alawi hanya fasih misuhnya. Takbir, fasih misuhnya saja. Kalau baca Quran ya kurang fasih. Jadi kan ikuti saja lah. Dibandingkan dengan Sayyid Zulfikar Asy-Syaibani Al-Idrisi Al-Hasani dengan Kang Mas Umar bin Hafid At-Tarini Darul Mustafa, ya nggak ada apa-apanya. Yang lebih fasihan Sayyid Zul nggak ada apa-apanya. Kadang-kadang membanggakan diri secara berlebihan tidak sesuai dengan kenyataan itu. Nih, Pak Ahmad Tuban Jawa Timur hadir ya siap. Nah, Tuban itu berasal dari, ada yang mengatakan watu tiban, ada yang mengatakan metu banyu, ya, sama. Asal usul asbabul wurud, asbabul nuzul, segala sesuatu itu bisa diurai dari sisi etimologi dan etimologinya. Tuban metu banyu, ya, atau tuban watu tiban, ya, macam-macam, ya. Macam-macam bunang, akhirnya menurunkan nama alat musik yang bernama bunang kembul itu. Dancing and moon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di satu, apakah mungkin Ba'alawi turunan Qabil kali? Ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Qabil atau Kain, yang di dalam kitab suci selain Al-Quran itu bukan Qabil, Kain, Koin atau Kain. Habel itu adiknya. Nih, Pak Tuban dari Ahmad Sudirman Habib Ba'alawi Segawon itu apa ya, kayak gelacang gitu ya, kayak beruang ini ya, Segawon ya. Segawon itu ya pokoknya hewan yang ngokotan lah, yang sering mencelakai orang. Ahmad Sudirman Bahar baca kitab dari kiri ke kanan nih. Mungkin kitab Latin. Kemarin saya juga sempat dikritik bahasa menerjemah kitab Manhajul Istiqomah Fiddini Bisalamah karya Habib Usman bin Yahya Mufti Batavia Belanda, kok bahasanya kuno, nggak modern. Ini begitu, itu bukan bahasa saya, itu bahasa beliaunya itu. Sama seperti bahasanya Bung Karno, kalau pidato coba jenengan ikuti, kan masih ada rekamannya, baik video atau audionya. Bahasanya kayak apa? Ya masih bahasa-bahasa kuno. Nah, kalau sekarang kan lebih ada terwarnai dengan bahasa-bahasa lokal dan bahasa-bahasa global internasional. Nih, Pak Makin terdepan, kalau Nabi Adam bahwa bukan manusia pertama di bumi, berarti Qabil bukan pembunuh pertama, Pak Yai. Manusia pertama dari keturunannya Nabi dan Rasul pertama. Gitu lah enaknya, nggih. Biar enak nanti, kadang-kadang itu orang itu masih bulet, ya, ruwet, sulit dan rumit dalam menerima penjelasan kita itu. Nanti biar begitu, nggih. Pembunuhan pertama bukan berasal dari Qabil membunuh Habil saja, tidak, tetapi yang terabadikan di dalam kitab suci Samawi itu yaitu Qabil dan Habil. Daripada nanti ditelusuri Nabi Adam yang 7.760 tahun atau 7.670 tahun yang lalu itu nanti ditelusuri sampai seterusnya, nggak ada hentinya.
sama dengan antara telur dengan ayam itu duluan mana gitu. Nggak ada titik finishnya gitu loh. Lebih baik manusia bertemu gitu aja. Menurut bahasa agama Abrahamik keturunan Nabi Ibrahim yang meliputi 4 kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Itu dari keturunan Nabi Ibrahim semua. Abraham, Ibrahim gitu. Yang lainnya di dunia masa Nabi Ibrahim itu ya enggak, sudah banyak manusia yang lainnya. Nih, Pak Said Rahmat lagi, apakah istilah pasentren gondol mayit dalam pedalangan itu mirip pengertian dengan Hadramaut? Bisa juga. Gondol mayit itu bahu mayat. Pasentren gondol mayit Hadramaut ya hampir ada hubungan, ada sambungannya nih Pak saya cermat. Tapi saya sebenarnya, apakah orang Jawa sudah punya keyakinan sebelum ada 5 agama masuk Jawa? Sudah, Pak Warsita Wijaya. Pak Warsita Wijaya ini pemerhati Jamaah Tabligh atau JP, ya, yang pusatnya sekarang di Magetan ya, di mana itu yang kemarin itu ya, kawan-kawan kita mengadakan seminar itu ya, di Temboro ya, Pak Warsita Wijaya ini. Salam batin Pak Warsita Wijaya. Apakah ada agama bukan samawi, orang mengatakan arogi, agama hasil produk manusia yang ada di bumi, tapi intinya semua hakikatnya sama dari ilahi. Cuma lebih menang keturunan Nabi Adam daripada keturunan selain Nabi Adam versi bangsa-bangsa dari timur bumi, termasuk Indi atau Indonesia atau India, Jepang, Korea, China, dan sebagian warga Papua, Melansia. Ya, sudah ada sejak dulu. Karena dulu itu manusia berpikir, masa hidup kayak hewan, meninggal dunia terus gak ada urusan. Akhirnya berpikir, oh ternyata ada kehidupan lain. Manusia itu ada jasadiahnya, ada ruhaniyahnya. Terus kalau jasad ini musnah, sirna, terus rohaniahnya kemana? Itu sudah dipikirkan dulu oleh umat manusia. Tidak hanya mikir bertahan hidup saja dengan cara membuat alat-alat untuk penunjang kehidupan mereka. Tidak. Tapi berpikir secara rohaniah. Karena sudah ada hubungan dengan makhluk yang tak kasat mata. Makhluk dimensi 4. Jin, setan, peri-perayangan, siluman, dan lainnya. Sudah ada sejak dulu itu, sehingga banyak di antara manusia yang bekerja sama dengan mereka untuk bisa bertahan hidup dan menguasai dunia dengan kesaktiannya, dengan insting keilmuan bisikan dari dimensi 4. Karena memang dulu tidak ada dan belum ada dimensi 3, yang ada itu yang menguasai bumi ini dimensi 4, jin itu. Gus Hadi Jazuli SMA. Assalamualaikum, semoga sehat bahir batin, amin maturnuwun. Gus Hadi Jazuli ini termasuk orang alim yang sederhana. Saya sering bertanya kepada beliaunya. Jujur, saya mendapatkan kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah dari beliaunya. Tapi saya serius, kitab yang dikirimkan secara PDF, filenya saya akan print out karena kesungguhan saya dalam menghargai ilmu. Semua kiai yang ada di Indonesia harus punya kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah karya dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Madhab Syafi'i. Kalau kiai belum punya ini, ya minta ke saya. Nanti insya Allah kita kupas ya. Ini berkat dari guru-guru saya juga, beliaunya Tuan Guru Gus Aziz Jazuli LCMH, alumni Al-Ahqaf University sana. Guru-guru beliaunya berasal dari Pak Alawi, tapi beliau mau mengkritisi karena nggak mau taklid buta. Itulah beliau, ini yang patut kita contoh bersama. Jadi, terima kasih Gus Said Jazuli LCMH, terima kasih matur suwun, jazakallah khair. Pak Bu Azmi, saya percaya 100% Pak Yai kalau Hadramaut adalah salah satu tempat paling buruk di bumi. Hadramaut paling buruk di bumi itu bukan saya yang mengatakan, nanti atas dasar kebencian enggak. Imam Ibnu Hajar dalam Al-Fatawa Al-Hadisiyahnya menuliskan seperti itu. Tidak hanya beliaunya, hadis Kanjeng Nabi sendiri juga ya pernah mengatakan seperti itu. Bahkan sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Abu Dzar, semuanya banyak yang mengatakan. Nah ini bentuknya.
Fatwa Al-Hadisiyah. Kitab ini pernah difitnah oleh pengarang kitab Al-Manhajus Sawi dari Ba'alawi, yaitu Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Katanya Ibnu Hajar Al-Haytami saja menisbat Ba'alawi dan mengatakan 70 orang selain Syarif itu tetap kalah dengan satu orang syahid yang bodoh. Padahal nggak ada. Bagi orang yang tidak memiliki kitab karya penting fatwanya Ibnu Hajar Al-Haytami seperti ini, ya kan mudah dibuli, percaya begitu saja tanpa melakukan penelitian, tracking, penelusuran. Wah, kamu harus percaya. Padahal Al-Manhajus Sawi ini sama seperti kitab-kitab karya leluhurnya, sama saja mengatakan katanya Syekh Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syirji Az-Zabidi mengatakan ini, padahal tidak. Padahal tidak. Itu sudah menjadi kebiasaan. Baru saja saya dikirimi Kiai Haji Maduddin Utsman kitab karya seorang Ba'alawi dari Yaman yang membantah tesisnya Kiai Haji Maduddin Utsman. Nanti kita bedah bersama dan tolong saya Zazuli untuk bareng-bareng membahasnya. Saya sudah dikirimi oleh beliau Kiai Haji Maduddin Utsman untuk membedah pemikiran ya dari kitab penelaan karya dan penelitian Kiai Haji Maduddin Utsman. Bahaya bagaimana? Ini termasuk propaganda, yakni Habib Ahmad bin Aud bin Alwi Al-Ibrahim dari Kesultanan Oman yang kemarin itu loh. Sudah saya periksa dan saya mutolaah baru sampai setengahnya, separohnya. Isinya apa? Al-Ghurur, Al-Jawharus Syafaf, paling enggak mundur-mundur sedikit ke Al-Muhibbi, Khulasatul Athar, sama saja halunya. Kapan ada yang namanya kitab Al-Jawharus Syafaf? Kitab Al-Jawharus Syafaf itu seperti senjata yang tak terlihat mata, tapi bisa untuk menghantam dari arah mana saja. Sama seperti manuskrip Fathur Rahimir Rahman karya Habib Umar bin Abdurrahman Shahibul Kamar, itu nggak ada kitabnya. Itu berbentuk manuskrip tulisan tangan dan rentan perubahan, tambahan dan susupan. Al-Jawharus Syafaf itu juga begitu. Sekelas Buya Hamka, pengarang kitab tafsir Al-Azhar saja bisa kena propagandanya Ba'alawi kok ya. Buya Hamka itu hampir percaya 90% dengan keberadaan Al-Jawharus Syafaf yang mengatakan bahwa Ba'alawi Al-Hadrami itu adalah keturunan Nabi kita. Padahal beliau, saya yakin, nggak pernah melihat kitab Al-Jawharus Syafaf itu. Dulu belum ada PDF, tidak secepat kilat mengirim data via WA, tidak seperti sekarang adanya. Dulu sulit kita untuk mengakses kitab-kitab seperti itu. Nih Pak Supri Mahathir apa yang siap pernah maling nangka rokok yang tidak ilegal, harganya mahal. Makanya aku juga konsumsi rokok yang ilegal, soalnya terjangkau. Yang penting jangan diiklankan dan dipromosikan untuk konsumsi pribadi saja, nggih. Tak pernah maling nangka. Karena apa? Yang baku-baku ini dewi, ya tuku-tuku dewi. Yang penting jangan berlebihan, ya. Ulama yang mengharamkan senghorik itu juga mengharamkan rokok. Berani-beraninya, gitu. Walaupun beliau ahli usul fikih, ahli fikih sekalipun, nggak ada jaminan sekarang ini. Kita harus fleksibel menerapkan hukum itu. Hukum yang tidak jelas halal haramnya itu bisa ditawar, ya, bisa ada unsur maslahah mafsadahnya ditimbang, gitu. Saya sejak kecil tidak pernah merokok, tapi tidak berani mengharamkan orang merokok. Kan seandainya saya ini perokok, ya, menghalalkan rokok itu kan wajar, ya. Saya sendiri bukan konsumsi rokok, saya bukan perokok, tapi tidak berani mengharamkan orang merokok karena ini sangkut pautnya panjang. Pabrik rokok, petani tembakau, di Pamekasan itu ada
Bos Heri malah kaya raya gara-gara tembakau dari Pemekasan, Sampang, Bangkalan, Sumut dikumpulkan di sana. ya inilah pentingnya kita ya untuk berwawasan. Hidup kita tidak hidup 100 tahun yang lalu, kita hidup 100 tahun yang sekarang gitu. Harus visioner ke depan 100 tahun yang akan datang. Pak Ahmad Sudirman, Habib Aziz besok bareng aja Habib Nurek, semua Habib wadah. Semua Habib ada ya Habibi ya Habibi. Jadi kalau Habibi secara etimologi itu nggak apa-apa, kasihku ya, mahbubataka, kekasihku yang aku cinta, ini nggak apa-apa. Tapi kalau untuk Al-Habib ya Ba'alawi menyamakan dengan As-Sayyid dan As-Syarif. Kembali ke kitab Fatawa Al-Hadisiyah, pengarangnya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki, abad 10 Hijri. Ada bahasan tentang rohnya para nabi itu berada di tingkatan tertinggi dimensinya. Nah, ini kita bahas sesuai dengan pemahaman terkini supaya tidak sulit dipahami. Dan arwahnya, rohnya orang-orang yang meninggal dunia membela agama Tuhannya, ya berjuang membela agama, mati syahid ya, itu berada di paruh burung yang terbang, burungnya warnanya hijau. Itu bagaimana? Ini bagaimana ceritanya? Kok bisa seperti ini? Harus kita ilmiahkan bersama. Wa amma ghairuhum fa fi tafsilun wa ikhtilafun. Adapun rohnya selain para nabi, para syahid, itu ada tafsir ya, tergantung ya kondisinya seperti apa, dan ada khilaf perbedaan pendapat. Nah, wa dzakara Ibnu Rajab halaman 6 Fatawa Al-Hadisiyah. Nanti sesuaikan dengan kitab-kitab pendukung lainnya. Intinya saya hanya membaca pada poinnya saja supaya tidak melebar panjang bahasanya. Ibnu Abdul Bar ini juga perawi hadis. Anna arwaha ghairi syuhada, sungguhnya rohnya selain orang yang mati syahid itu berada di pinggiran kuburan ya, bisa kemana saja datang dan pergi. Ini selain arwahnya orang yang mati syahid loh. Kalau orang yang mati syahid itu arwahnya bisa kemana saja, tapi di dimensi tertinggi. Apakah bisa berbentuk burung atau apa, ya Allahu a'lam. Inilah rahasia misteri dunia, baik dimensi 3, 5, 6, 7, 8 sampai 9-nya, bahkan bisa meningkat lagi dimensi-dimensi itu. Langit itu patokannya itu lapis 7, tetapi ada langit-langit yang lainnya yang hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Cuma kita harus mampu memahami ya, dan menguasai pemahaman tentang samaud dunia minimalnya. Dimensi 1 sampai dimensi 9-nya. Langitnya langit ke-7 hitungannya. Nah, bagaimana ceritanya orang yang mati itu? Ya macam-macam. Setelah meninggalkan raga, orang meninggal dunia, selain di dalam tidurnya, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha, itu berada di mana? Kemarin sempat saya sampaikan kitab Durratun Nasihin, walaupun tidak semua hadisnya itu sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu, tetapi ini ngendikane sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Lah, kan bukan Nabi yang ngendiko. Ya, sahabat itu kan ya pesan dari Rasulullah kan jelas. Ashabi kan nujumi bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu laksana bintang-bintang di langit. Dengan siapa kalian menjadikan mereka sahabat itu sebagai panutannya, maka kamu akan atau kalian akan mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Jadi jangan remehkan pendapatnya sahabat, karena fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Nah, itu sama seperti hadis sahih yang ada dimaktub dalam kitab Arba'in Nawawiyah bab yang ke-28 itu. Hadis yang ke-28 itu juga begitu, bahwa sahabat ya, walaupun cerita khobar hadisnya itu bukan hadis yang sampai marfu' mutasil sampai kanjeng Nabi kita, itu bisa dijadikan sebagai pegangan. Sama seperti pendapatnya sahabat Umar bin Khattab yang
mengadakan sholat tarawih secara berjamaah sebagai bukti dari syiar Islam. Padahal pada zaman Rasulullah nggak ada yang namanya sholat tarawih, ya nggak ada. Mesti sholat tarawih ada tapi tidak disiarkan seperti halnya pada zaman Khalifah Umar gitu. Jadi apakah boleh mengikuti? Yang itu tadi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khurafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ini Durratun Nasihin halaman 120. Halaman 120. Atas sendiri, Mas. Su'ila Abu Bakar radhiyallahu anhu anil arwah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq ditanya tentang roh atau arwah. Khina takhruju minal ajsad aina tadhhab? Ketika keluar dari jasad alias meninggal dunia, kemana perginya? Qala, sahabat Abu Bakar menjawab, fi sab'ati mawadi'a, di 7 tempat. Jadi tergantung. Amma arwahul anbiya wal mursalin famaqarruha jannatu adn. Jannatu adn itu mana ya? Orang-orang dulu di bagian barat bumi kita ini mengatakan surga Adem itu di timur. Mana ya? Indonesia ini iklim tropis, ya, di Nusantara ini banyak emas, perak, ya, menyan, kapur, semuanya ada di sini di Nusantara ini. Nah, terus Jannatu Adem itu di mana ya? Kalau menurut orang-orang Timur Tengah, Jannatu Adem itu ya di antara peradaban Mesopotamia, Assyria, dan Sumeria kuno yang dialiri oleh 4 sungai, Gihon, Sehon, Eufrat, dan Tigris. Kalau untuk peradaban Mesir kuno, Nil, ya. Berarti di dalam kitab karya ulama Timur Tengah sana belum mengenal Brantas, ya, Kapuas, Batanghari, Musi, Citarum, Bengawan Solo, Brantas belum kenal. Jadi karena memang nggak tempatnya. Oleh sebab itu harus ada penerjemah, pembawa pemahaman inti menuju ke peluasan universal tentang agama Islam. Jadi kembali kepada arwahnya ketika Nabi meninggal dunia dan Rasul, ya, itu tempatnya di Jannatu Adn, di surga atau hutan-hutan yang indah, ya, yang tenang, ya, tidak berisik, ya. Kalau di Himalaya ya di daerah Kashmir, ya, di antara pegunungan-pegunungan yang udaranya bersih, ya, airnya juga banyak kandungan mineralnya. Nah, itu Jannatu Adn. Wa amma arwahul ulama famaqarwa Jannatul Firdaus. Kalau ada ulama, orang alim, ya jangan hanya ahli agama, ulama amilin saja, ya tidak, ya, termasuk diantaranya adalah ilmuwan-ilmuwan yang dengan ilmunya dia mendekatkan diri kepada Tuhan, menyerah kepada kekuasaan Tuhan, itu namanya ulama. Adapun arwahnya ulama itu tempatnya setelah keluar dari jasadnya, badannya itu berada di hutan-hutan Firdaus. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa amma arwahus su'ada famaqura jannatu ilin. Nah, ini arwah atau rohnya orang-orang yang beruntung, ya, ahli beribadah, ahli ya filsafah, ya, sudah mutmainnah, ya, tempatnya itu di Jannat Iliyin, ya, Iliyin tempat yang tinggi, ya, pegunungan-pegunungan itu. Jadi kalau orang dulu, ya, sebelum adanya ajaran agama samawi Abrahamik itu di Nusantara sudah mengenal bahwa orang yang meninggal dunia itu nyawanya, rohnya, jiwanya akan dikumpulkan di satu tempat, yang mungkin di gunung-gunung yang tinggi itu. Jadi kebanyakan orang-orang dulu itu nyepi, ya, menyendiri, bermeditasi, berkreasi,
interaksi dengan ilahi ya dengan cara muksa ya ada di gunung-gunung itu, sama seperti Nabi Musa, kemudian Nabi Muhammad di Jabal Nur, ya begitu juga Nabi Daud dan lainnya, Nabi Isa begitu juga. Jadi tempatnya itu di hutan-hutan yang tinggi. Wa amma arwahus syuhada fatabiru mithlat tuyur fil jannah khairu sya'at. Jadi arwahnya orang-orang yang mati syahid, misalkan perang melawan musuh yang akan menghinakan, menghancurkan agama misalkan. Nah ini bagaimana ceritanya, kemana arwahnya, misalkan seperti arwahnya kawan-kawan kita yang 57 sampai 58 ribu itu yang meninggal dunia di Gaza dalam perang beberapa tahun ini, ya belum lagi yang lukanya ya. Kalau di total saya pernah menyampaikan antara 80 ribuan ya. Itu kemana setelah meninggal dunianya? Ya tidak di tempat yang jauh dari situ. Maaf, ini perlu kajian bersama. Wis anggapan sama-sama bertanya. Ini hanya meraba-raba sesuai dengan asumsi interpretasi ijtihad kita, sesuai dengan data. Sekali lagi tetap kita tidak jauh dari tali data gitu. Bahwa orang-orang yang mati syahid itu nyawanya atau rohnya itu terbang kemana-mana seperti burung-burung yang ada di jalan atau taman atau di hutan, ya bebas kemana-mana. Ada cerita dulu itu kan Rama pacarnya Sinta ya mau berburu, mau membunuh Kijang, padahal Kijang itu jelmaan dari ini kan ceritanya seperti itu. Yang ini hampir sama ya, seperti Dharma ya, Brahma Kumbara ya dan sebagainya. Bahkan Sultan Solo dan Jogja itu ya senang ya berburu Kijang. Kijang itu ada yang kemanusiaan, ini nanti kita bahas lagi. Nah intinya pokoknya orang yang mati syahid seperti KRT Sumodiningrat misalkan, Pangeran Diponegoro, Tuan Ki Imam Bonjol, Teuku Umar misalkan, enggak, meninggalnya itu nyawanya kemana larinya? Nah kemari kemana-mana, ke hutan-hutan yang indah. Di Indonesia ini masih banyak ruang ya, lokasi yang belum terjamah oleh umat manusia, yang baru dihuni oleh umat manusia di Indonesia ini baru seberapa puluh persennya. Masih banyak yang kosong. Yang paling padat kan di Jawa kan ya. Coba jangan ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua, ke Ternate, ya masih banyak tanah-tanah kosong di sana, masih banyak hutan-hutan di sana. Oleh sebab itu, jika ada cerita di lautan, di hutan, yaitu ada kerajaan-kerajaan, itu bisa kerajaan jin, bisa juga satu tempat dimensi yang dipusatkan ya oleh Allah Ta'ala untuk mengumpulkan roh-roh manusia setempat. Tidak mungkin nyawa manusia Indonesia setelah meninggal dunianya kecuali pas berhaji, pas umroh di sana loh ya, terus dikumpulkan di mahsyarnya nanti di Syam, di Lebanon, di Yordan, di Filistin, Syam. Karena ini bahasanya menyangkut tentang kaidah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pak Subhan Muhammad Nusron cari masa ke Dulkipin, ini cari masa ke Dultimat. Pak Subhan Muhammad nggih. Sementara Mas Nusron dan Mas Muhaimin ini kan ya politikus. Semoga saja apa yang disampaikan oleh Kang Mas Muhaimin Iskandar ini benar. Pak Rahmatullah dari Malaysia, Pak Ribut Setiabudi, Magetan ini ya ini siap. Dulu itu Magetan ya dengan Pati itu sama jadi rebutan. Dulu ceritanya begitu nih. Pak Supatmanto, saya selalu paling meriah jadi kalau mending menjual rokok ilegal daripada mencuri uang negara, hak orang lain dikorupsi. Dan jadi ya kalau bisa ya rokok yang bercukai, yang menguntungkan negara juga. Saya pernah ya melihat dan mendengar ya orang-orang yang kaku ya, jumut ya, gaji PNS, gaji pegawai itu haram karena dihasilkan dari pajak rokok, minuman keras, perjudian. Lah, gak karu-karuan ya. Kalau gitu gak usah hidup di Indonesia. Yang kamu lewati jalan-jalan itu dari
cukai rokok pajak rokok. Oke, hidup kok digawe susah gitu loh. Ya, karena memang inilah yang menyebabkan manusia itu tidak akan langsung mati, ya, berhenti, tidak hidup lagi, ya. Kebanyakan memang wayafu an kasir, ya, tetapi tetap lagi masih ada keinginan yang menjadi hutang, cita-cita dalam hidupnya itu. Ini yang membuat manusia itu terus akan hidup selamanya khalidina fi abada, baik di dimensi 3 atau 5, 6 dan seterusnya. Yang penting tidak di dimensinya jin, setan dan siluman sana, itu berbahaya. Nanti kita bahas lagi. Paham masalah? Gue tahu Aakim juga pakai kitab orang NU, belum ada yang ku tahu mengharamkan rokok nih. Aakim nggak ngerokok nih. Kalau Aakim nggak ngerokok terus menghalalkan rokok, ya nggak apa-apa seperti saya begitu nih. Saya nggak berani karena jangan sampai mendahului kersane Allah. Gusti Allah ngalah kalau dia ngaramno itu loh. Piye loh? Mendahului Allah tuh namanya. Nggih. Pak Suharto nggih, Pak LPK Bahrul Investor nggale atur nyimak ya nggih siap. Nggih Trenggalek mana Bahrul Ulum LPK Lembaga Pendidikan Al-Qur'an siap. Presiden saya menurut saya mencuri uang negara itu tidak baik, menjual rokok ilegal juga kurang baik ya nggih siap. Matur suwun presiden kita nggih, yang penting ada legalitasnya nggih. Tapi ya ini kadang-kadang saya ingat presiden kita zaman ini Gus Dur jadi presiden itu alas-alas hutan-hutan itu banyak yang hilang kayunya gara-gara yaitu tadi sibhil milik namanya. Dulu namanya masih transisi kekuasaan ya, Timur lepas ya, digiran kasus Madura Dayak di Kalimantan sana sampai Sambit ya, terus banyak kayu-kayu itu yang hilang. Kalau sekarang ya nggak boleh, ya tetap haram. Walaupun sibhul milik itu dalam fikih tidak bisa dipidana. Sama seperti anak yang belum balik mencuri uang bapak ibunya, itu nggak boleh dipidana, nggak dosa, nggak ada bagian dari miliknya, tanggung jawabnya itu. Tetapi kalau dalam kondisi aman, netral, normal seperti ini nggak boleh mencuri kayu di hutan, ya haram. Nanti kalau saya berani menghalalkan, saya dipidanakan oleh perhutani. Dulu pernah zaman Gus Dur itu, hutan-hutan itu banyak yang hilang kayunya, yang besar-besar, yang kecil-kecil yang enggak, itu karena sipih milik. Kembali ke bahasan kitab Durratun Nasihin yang nyambung ke Fatawa Al-Hadisiyah karya dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki Asy-Syafi'i, bahwa rohnya, jiwanya, nyawanya, arwahnya orang-orang yang beruntung ya itu berada di Jannat Illiyin. Orang-orang yang mati syahid itu seperti burung-burung yang terbang kemana saja. Wa amma arwahul mu'minin al-mudhnibin fatakunu mu'allaqatun fil hawa. Lah ini loh, ini dasarnya kalau nyawa itu, ruh manusia itu bisa gentayangan itu di sini dasarnya. Secara teori nggak ada roh manusia gentayangan itu, ya teorinya nggak ada, prakteknya ada. Buktinya ini, adapun arwahnya orang-orang yang beriman tapi berdosa, maka arwahnya tersebut digantung ya di atas angin ya, tidak di bumi, tidak di langit ila yaumil qiyamah. Wa amma arwahul mu'minina al-mudhnibina fatakunu mu'allaqatun fil hawa'i la fil ardi wala fis sama'i ila yaumil qiyamati. Lah, ila yaumil qiyamati ini bagaimana? Apakah menunggu hari kiamat global total internasional? Enggak. Kembali ke bahasan tentang kiamat. Kiamat itu bangkit, bukan hancur. Ada 27 nama lain dari kiamat sesuai dengan fungsinya masing-masing ketika menyertai kalimat sebelum dan sesudahnya. Tergantung ya, bisa yaumiddin, yaumul ba'ats, bisa yaumun la yanfa'un wala banun, ya bisa as-sa'ah, al-qari'ah, al-haqqah, al-waqi'ah, dan seterusnya, tergantung. Lah, kalau kiamat itu sendiri adalah kebangkitan jiwa yang lama menggunakan raga yang baru di
di mana dia berada dilahirkan di dunia manusia, namun dengan ruang lingkup yang berbeda dari sebelumnya. Mohon maaf, terkadang manusia yang hidup sekarang lahir menjadi jenis kelamin laki-laki, ketika dia di hari kiamat bisa lahir menjadi jenis kelamin perempuan, tergantung amal perbuatan, atau sebaliknya, karena arwah itu sifatnya seperti malaikat, tidak ada jenis kelaminnya.